Bab 1873. Begitu Zheng Yuan mengatakan ini, Song Jue, Yu Yuan dan Xie Pingping semua tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Zheng Yuan akan sangat menghargai Chen Ye. Untuk melindungi Chen Ye, dia meminta Song Jue untuk meminta maaf kepada Chen Ye. Dan Song Jue melompat dengan urat biru di dahinya. Zheng Yuan ini hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, jadi dia ingin membuat dirinya meminta maaf pada setengah langkah yang sia-sia. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Segera, kedua belah pihak saling memandang dengan dingin, dan suasananya sedikit bermartabat untuk sementara waktu. Chen Ye memandang Song Jue dan berkata dengan ringan, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menginginkan jimat giok unguku." Semua orang tidak menyangka bahwa Chen Ye akan berbicara pada saat ini, dan mau tidak mau menoleh ke Chen Ye. Song Jue memandang penampilan Chen Ye yang masih acuh tak acuh, mau tidak mau mencibir di dalam hatinya, memelototi Chen Ye dan berkata dengan keras, "Ya, sebaiknya kamu meninggalkan Lingfu dan meninggalkan alam rahasia sendiri. Aku tidak ingin membawa beban ke dalam istana Guan yang besar yang berbahaya." Kulit Zheng Yuan benar-benar tenggelam, dan dia berteriak, "Song Jue, aku menemukan tempat tinggal gua ini. Tanpa kepemimpinanku, tidak seorang pun dari kalian akan bisa masuk. Secara alami, terserah padaku untuk memutuskan dengan siapa aku akan bergabung. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memutuskan apakah rekan Daois Ye akan pergi atau tetap? Segera minta maaf kepada rekan Daois Ye, jika tidak, silakan tinggalkan tim ini." Setelah dibantah keras oleh Zheng Yuan, Song Jue akhirnya tidak tahan lagi, matanya merah, terbakar dengan niat membunuh yang meledak-ledak, menatap Zheng Yuan dan meraung. "Zheng Yuan, jangan biarkan Laosu terbawa suasana karena kamu pikir kamu memiliki kekuatan. Apakah aku yang memanggilku jika kamu mau, dan mengusirku jika kamu mau? Jika kamu terus membela anak ini, bahkan kamu akan mati." Mata Zheng Yuan membeku, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Chen Ye berjalan ke Song Jue, mengeluarkan Ziyu Token dan berkata, "Oke, aku akan memberimu kesempatan, ambillah." Kali ini, apalagi Song Jue dan Zheng Yuan, mereka semua tertegun sejenak. Dia tahu kekuatan Chen Ye. Dia seharusnya tidak berada di bawahnya. Fu, bagaimana dengan Song Jue? Mungkinkah itu benar-benar aku telah melupakannya. Faktanya, kekuatan Chen Ye hanya begitu banyak, jadi dia mengaku konseling di bawah paksaan berulang Song Jue. Ketika Song Jue melihat ini, dia tertawa dan menatap Zheng Yuan dengan sarkasme, "Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang kamu temukan. Ini sangat kuat, sangat bangga. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memberiku jimat. Orang kuat macam apa yang bisa dia miliki?" Zheng Yuan mengerutkan kening, tetapi Chen Ye mengambil inisiatif untuk melakukannya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Song Jue melihat bahwa Zheng Yuan tidak berbicara, dan ekspresinya bahkan lebih bangga. Begitu dia mengulurkan tangan dan memegang jimat giok ungu di tangan Chen Ye, dia akan memasukkannya ke dalam tas, tetapi saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia membeku di tempat untuk sementara waktu. Tidak bergerak sama sekali. Dan Chen Ye masih terlihat acuh tak acuh. Ketika Yu Yuan dan Xie Pingping melihat ini, mereka juga menunjukkan ekspresi aneh. Yu Yuan bertanya langsung, "Kakak Song, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bergerak?" Song Jue itu tidak menjawab Yu Yuan, tetapi menatap Chen Ye dengan tidak percaya. Mata Zheng Yuan tiba-tiba berkedip, dan dia menemukan bahwa seluruh tubuh Song Jue gelisah oleh energi spiritual, otot-ototnya menonjol, pembuluh darahnya melonjak, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Song Jue ini tidak bergerak sama sekali, tapi tidak bisa bergerak. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengambil jimat giok ungu ini dari tangan Chen Ye, tetapi jimat giok ungu ini tampaknya tertanam di tangan Chen Ye, dan itu tidak bergerak sama sekali. Song Jue sudah dalam kebingungan total saat ini, bagaimana mungkin? Dia cukup mahir dalam seni pemurnian tubuh, dan kekuatan serta fisiknya lebih kuat daripada kebanyakan seniman bela diri keberuntungan puncak, tetapi saat ini, dia sebenarnya bukan tandingan Chen Ye, yang setengah langkah di alam Tao. Perlahan-lahan, Yu Yuan dan Xie Pingping juga melihat petunjuknya, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Chen Ye yang tenang dan tenang dengan kaget. Orang ini sedang bergulat dengan Song Jue, yang pandai memperbaiki tubuhnya, tetapi ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tanpa usaha. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Chen Ye berkata dengan ringan kepada Song Jue, "Ada apa? Apakah kamu tidak menginginkannya? Mengapa kamu tidak mengambilnya? Tidak bisakah kamu mengambil jimat giok ungu ini di depanmu?" Song Jue mendengar ejekan Chen Ye,
dan akhirnya tidak tahan lagi, dan meraung. Kamu membiarkan aku pergi. Begitu suara itu jatuh, dia langsung membalikkan tangan yang lain, memegang kapak roh biru ungu dengan berbagai lampu listrik. Pada saat yang sama, sosok samar muncul di belakangnya, dan kekuatan hukum melonjak tanpa meninggalkan jejak. Tangan, gunakan semua kekuatanmu untuk menebas ke arah wajah Chen Ye. Cahaya dingin melintas di mata Chen Ye, sosoknya berdiri tegak, dan aura sihir dan gengjin menyapu tubuhnya, kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan dia membanting jimat giok ungu dalam sekejap. Kekuatan besar mengalir keluar, dan sebelum kapak menebasnya, Song Jue hancur ke tanah. Sebuah ledakan keras. Bumi bergetar hebat, retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah kaki Chen Ye, dan bumi dan batu runtuh. Yu Yuan dan Xie Pingping, yang berdiri dekat, segera bergerak dan melintas ke samping, sementara tempat Chen Ye berdiri runtuh. Yang besar. Lubang. Melihat pemandangan di depannya, tidak hanya Yu Yuan dan Xie Pingping, tetapi bahkan Zheng Yuan, terkejut, kekuatan Chen Ye sangat luar biasa. Apakah itu manusia? Dipengaruhi oleh kekuatan yang luar biasa, Song Jue menghancurkan kapak ke tanah, dan Chen Ye menghancurkannya hingga berkeping-keping, dan otot-ototnya meledak. Dia memegang tangan Ziyu Token dan menurunkannya dengan lemah, Chen Ye dengan dingin menarik kembali Ziyu Tokennya, menatap Song Jue yang seperti genangan daging busuk. Song Jue ini tidak lemah. Dia tidak langsung dihancurkan menjadi kehampaan di bawah lemparan kekuatannya yang hampir penuh. Pada saat ini, meskipun dia terluka parah, dia tidak mati. Jika dia diberi waktu, dia akan dapat pulih sebagai sebelum. Jenius yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon ini memang jauh lebih kuat daripada rata-rata seniman bela diri dari alam yang sama. Kekuatan di balik Song Jue tidak biasa, meskipun kekuatan itu telah menyiapkan banyak item penyelamat untuknya, tidak ada item dengan peringkat yang sama yang digunakan Zhao Lei di awal. Meski begitu, luka-lukanya tampak serius, tetapi Chen Ye tahu bahwa itu sebenarnya lebih baik daripada situasi Zhao Lei saat itu. Zheng Yuan melihat keadaan tragis Song Jue, menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Chen Ye, "Kakak Ye, meskipun Song Jue ini tidak tahu apa yang salah, dia diundang oleh saya. Bisakah Anda meminta saudara Ye untuk mengampuni saudaranya?" Kehidupan. Chen Ye menyapu Zheng Yuan sedikit, melihat ekspresi tulusnya, sedikit mengangguk, menyimpan tas penyimpanan Song Jue dan token Ziyu, menyerap energi token Ziyu di tempat, dan kehilangan hubungannya dengan Ziyu token. Tubuh Song Jue langsung diteleportasi keluar dari alam rahasia. Zheng Yuan membungkuk kepada Chen Ye dan berkata, "Terima kasih, saudara Ye." Pada saat ini, Yu Yuan dan Xie Pingping juga berjalan ke arah Chen Ye dengan hati-hati. Ketika Chen Ye pertama kali datang, sebenarnya, mereka juga membenci Chen Ye di dalam hati mereka. Namun, untuk menghormati Zheng Yuan, mereka tidak mengatakannya secara langsung. Seperti yang dilakukan Song Jue. Tapi sekarang, bagaimana mereka bisa berani memandang rendah Chen Ye sedikitpun? Tidak hanya itu, tetapi sebaliknya, mereka memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Chen Ye. Jika Chen Ye tidak membiarkan Song Jue pada akhirnya, dia tampaknya bukan orang yang haus darah. Saya khawatir mereka akan melakukannya. Keluar dari tim Zheng Yuan di tempat. Justru karena inilah Chen Ye tidak segera membunuh Song Jue. Bab 1874. Lagi pula, akan terlalu banyak waktu bagi Zheng Yuan untuk menemukan orang lain. Alasan mengapa Zheng Yuan meminta Chen Ye untuk melepaskan Song Jue, jelas memiliki pertimbangan ini. Segera, Zheng Yuan berkata kepada Chen Ye dan yang lainnya. "Menurut perkiraan saya, untuk melanggar larangan rumah gua, 5 orang perlu menyerang bersama di 5 mata formasi, dan sekarang tidak ada Song Jue, tolong tunggu di sini, saya akan menemukan seorang Taois yang bersedia untuk menjelajah." Rumah gua dan Neng bersama. Teman. Chen Ye dan yang lainnya secara alami tidak keberatan, setelah Zheng Yuan pergi, Chen Ye mengikuti Yu Yuan dan Xie Pingping ke lingkaran tersembunyi. Sekitar 1 jam kemudian, Zheng Yuan akan datang lagi dengan seorang seniman bela diri. Orang ini terlihat biasa. Dia berusia 25 atau 6 tahun, dan basis kultivasinya juga dalam tahap akhir penciptaan. Tampaknya kekuatannya serupa dengan Song Jue, yang terluka parah oleh Chen Ye. Setelah melihat Chen Ye dan yang lainnya, pria itu tersenyum dan berkata, "Halo, nama saya Chen Xin." Setelah beberapa orang secara singkat memperkenalkan diri satu sama lain, Zheng Yuan berkata, "Semuanya, kami berpartisipasi dalam kompetisi naga meningkat ini, dan terus terang, meskipun saya pikir kekuatan saya bagus.
Namun, jika pada akhirnya dikatakan bisa berhasil dilewati, kemungkinannya tipis. Sebagian besar alasan mengapa begitu banyak orang berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon ini adalah karena setiap kali orang-orang itu menggunakan ranah rahasia yang hampir tidak pernah dieksplorasi sebagai tempat kompetisi. Alasan utama kunjungan saya kali ini adalah karena saya ingin mendapat manfaat dari alam rahasia ini. Bahkan, di masa lalu, ada juga orang yang tidak berhasil dalam kompetisi Rising Dragon. Mereka mendapat manfaat besar di alam rahasia. Final prestasi, bahkan tidak lebih rendah dari beberapa orang yang berhasil. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, melihat ekspresi semua orang, dan kemudian melanjutkan. Jadi, saya harap Anda semua di mansion gua yang besar ini, tidak memiliki pikiran lain, bersatu dan bekerja sama, dan pada akhirnya, Anda semua bisa mendapat manfaat. Jika seseorang berkomplot melawan rekan-rekan di tim ini, saya, Zheng, tidak akan pernah melakukannya. Biarkan saja dia pergi. Setelah berbicara, terlepas dari reaksi orang lain, dia berbalik dan terbang ke arah tertentu. Di bawah kepemimpinan Zheng Yuan, kelompok itu bertemu dengan beberapa kontestan di sepanjang jalan, tetapi para kontestan itu menghindar jauh setelah menemukan bahwa ada 5 orang di tim Zheng Yuan. 2 jam kemudian, mereka akhirnya jatuh di depan sebuah gua tersembunyi. Zheng Yuan mengeluarkan piring arai, seolah-olah dia sedang mengukur sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah tertentu, menembakkan cahaya putih yang menghilang ke dinding batu. Gua yang awalnya tampak biasa tiba-tiba mulai sedikit berputar, dan sebuah lorong panjang dan sempit yang terbuat dari batu giok spiritual berwarna-warni muncul. Zheng Yuan memegang pelat arai dan memasukkannya terlebih dahulu. Beberapa orang lain saling memandang dan mengikuti. Selama pawai, Chen Ye mengerutkan kening, langkah kakinya berhenti, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat Chen Xin berjalan di akhir, melihat Chen Ye menatapnya, menunjukkan senyum ramah. Chen Ye melirik Chen Xin beberapa kali dan terus bergerak maju. Dia memiliki perasaan samar barusan bahwa Chen Xin sepertinya menatap punggungnya dengan tatapan aneh. Selain itu, Chen Xin ini tampaknya biasa-biasa saja, tetapi itu memberinya perasaan aneh, tetapi Chen Ye tidak tahu apa artinya perasaan itu, tetapi dia masih diam-diam menambahkan beberapa kehati-hatian pada Chen Xin ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Jika roh petarung tidak tertidur saat ini, dia pasti akan bisa membantu dirinya sendiri. Segera, semua orang sampai di ujung lorong yang penuh warna. Di depan mereka, ada gerbang yang indah. Di luar gerbang, semua jenis lampu spiritual berkedip. Jelas, ada formasi yang menjaganya. Zheng Yuan menatap piring arai di tangannya, terus menghitung, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada orang banyak, ini adalah arai 5 elemen dengan 5 mata, mungkin larangan di gua juga dari jenis ini, karena selama kita berlima bersama-sama, kita harus bisa melewati batasan ini, semua orang berdiri ke arah yang aku tunjuk, dan kita pasti akan menghancurkan formasi. Di bawah instruksi Zheng Yuan, semua orang berdiri di arah yang berbeda. Kemudian, Zheng Yuan mengangkat tangannya dan menyerang gerbang emas yang diselimuti cahaya warna-warni. Dengan ledakan keras, tirai cahaya sedikit bergetar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya, kekuatan larangan, bergegas menuju kerumunan. Zheng Yuan tampak serius, dan segera berteriak, hancurkan formasi. Kecemerlangan warna-warni, dibagi menjadi pita warna pencerahan yang berbeda, dituangkan ke posisi di mana semua orang berdiri, dan kekuatan kuat dari 5 elemen meledak seketika, menelan semua orang, dan untuk sesaat, semua orang tampaknya berada di tempat lain yang penuh dengan kekuatan beberapa dunia elemen. Chen Ye berada di lautan api, dan nyala api yang mengamuk terus berubah menjadi berbagai binatang buas dan bergegas menuju Chen Ye, seolah melelahkan Chen Ye. Ekspresi Chen Ye tidak berubah, dia melemparkan transformasi roh sejati, dan di bawah tebasan pedang darah iblis di tangannya, dunia api langsung hancur berkeping-keping. Arai mata ini dipatahkan oleh Chen Ye dalam sekejap. Dia mengangkat matanya dan melirik orang lain, dan melihat bahwa meskipun mereka masih berdiri di tempat, mereka semua terbungkus dalam tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan unsur, dan mereka menggunakan berbagai cara untuk menyerang tirai cahaya di depannya. Gila-gilaan. Mata Chen Ye menyapu beberapa orang, Yu Yuan, Xie Pingping dan Chen Xin semuanya tampak berjuang, sementara Zheng Yuan jauh lebih santai. Namun, mata Chen Ye tiba-tiba berbalik ke Chen Xin, melihatnya mengepalkan giginya, wajahnya bermartabat, memegang tombak panjang, terus-menerus menyerang cahaya kaki di depannya. Dia tidak bisa menahan kerutan lagi. Ini Chen Xin meskipun dia tampaknya menyerang dengan seluruh kekuatannya, untuk beberapa alasan, itu selalu memberinya rasa aneh yang tersisa.
Akhirnya, dengan pukulan keras Xie Pingping, kelima mata arai patah satu persatu, dan tirai cahaya berwarna-warni yang menjaga gerbang emas juga menghilang sepenuhnya setelah guncangan hebat. Melihat ini, Zheng Yuan menunjukkan sedikit kegembiraan, dan kemudian membawa Chen Ye dan yang lainnya ke gerbang emas. Zheng Yuan melihat ke gerbang emas, mengulurkan tangan dan menekannya di panel pintu, dan mendorongnya dengan keras, tetapi gerbang emas tidak bergerak sama sekali. Sedikit mengernyit. Melihat ini, Chen Ye bertanya, "Ada apa, Saudara Zheng?" Zheng Yuan berkata dengan senyum masam, gerbang emas ini adalah bahan langka yang disebut logam berat, dan sangat kuat. Jika kita membombardir gerbang ini secara paksa, itu dapat menyebabkan larangan dan serangan balik di belakang gerbang. Selain itu, dibutuhkan banyak waktu, tetapi sangat sulit untuk mendorong pintu terbuka dengan paksa. Chen Ye mengulurkan tangannya dan menekannya ke gerbang emas yang berat. Setelah mengujinya, dia berkata kepada Zheng Yuan, "Kakak Zheng, mundur." Zheng Yuan menatap Chen Ye dengan heran, mungkinkah Chen Ye harus mendorong pintu emas sendirian? Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Chen Ye luar biasa, dia seharusnya tidak cukup kuat untuk membuka pintu emas ini, kan? Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan memusatkan kekuatannya. Hantu unicorn dan harimau muncul di belakangnya, dan Chen Ye juga menggunakan teknik darah sifang, seni pembakaran darah, dan kekuatan darah spiritual bersama-sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, melihat dengan ngeri. Di Chen Ye, yang melotot dengan napas dan mendorong pintu emas dengan seluruh kekuatannya. Bisakah napas ini benar-benar dipancarkan oleh alam harmoni setengah langkah? Orang-orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan seperti itu di dalam hati mereka. Saat berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Saya melihat bahwa gerbang emas di depan Chen Ye mulai sedikit bergetar dengan gerakannya. Berdiri. Chen Ye benar-benar mendorong pintu emas. Pada saat ini, mata iblis di antara alis Chen Ye terasa kesemutan lagi. Dan ada satu suara lagi di lautan pengetahuan. Suara yang sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye menemukan bahwa mata iblis tidak tenang. "Nak, kamu akan mengikuti ruteku nanti." Aura di kedalaman tempat ini sangat mirip dengan bawahanku saat itu. Jika orang itu benar-benar jatuh di sini, ada cara untuk menyatukan kembali tubuhku. Jika Anda membantu saya berjanji kepada Anda bahwa Dao Surgawi dari benua Lingwu akan menyerah kepada Anda. Kata-kata itu jatuh, dan tubuh Chen Ye sedikit terkejut. Mata iblis memohon untuk dirinya sendiri. Dan, dengan syarat berserah pada Tao Surga. Ini,